171 mengalahkan seorang Grandmaster. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Lu Tianfen terpesona oleh pukulan anak laki-laki itu. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Bagi kebanyakan orang, seorang Grandmaster seharusnya tidak terkalahkan. Kecuali militer dan artileri berat dikerahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Satu-satunya individu yang mampu mengalahkan seorang Grandmaster adalah Grandmaster lainnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, orang-orang mulai bertanya-tanya apakah anak laki-laki berusia 16 tahun itu juga seorang Grandmaster. Tunggu, dia adalah Tuan Chen dari Jiangbei, Grandmaster muda. Setelah peringatan Lu Yanwu akhirnya datang, seseorang berseru. Kerumunan dengan cepat meluap. Sebelum melihat anak laki-laki itu beraksi, semua orang mengira tuan muda dari Jiangbei hanyalah rumor yang berlebihan. Namun, saat itu juga, semua orang telah melihat buktinya tepat di depan mata mereka. Grandmaster muda itu nyata. Lu Haixuan terhuyung mundur beberapa langkah karena tidak percaya. Dia merasa bahwa harga diri dan kepercayaan diri yang telah dia kenakan selama lebih dari 20 tahun semuanya telah dibuang oleh tampilan kekuatan Chen Fan. Lu Haixuan telah mencapai kesuksesan fenomenal dalam pengembangan kekuatan internal ketika dia berusia 25 tahun, dan itu selalu menjadi haknya untuk menyombongkan diri. Namun, pencapaiannya tampak menyedihkan dibandingkan dengan seorang Grandmaster yang belum genap 20 tahun. Chen Beixuan, Lu Tianfen bangkit perlahan. Tatapannya pada Chen Fan sedingin es, namun, di dalam hatinya, nyala api yang marah berkobar dengan ganas. Pada levelnya, tidak ada yang lebih penting baginya selain reputasinya. Menderita kekalahan besar di tangan seorang anak muda adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima dengan mudah. Sepertinya kamu masih ingin bertarung. Baiklah, kalau begitu aku akan menurutinya. Chen Fan tersenyum, memperlihatkan sederet gigi putih. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, dia mengambil langkah besar ke depan, menempuh jarak lebih dari 10 meter sekaligus. Seolah-olah dia telah melipat ruang itu sehingga dia bisa membengkokkan dirinya ke sekitar Lu Tianfen. Ketika dia tiba-tiba muncul di hadapan lawannya, dia meninju Lu Tianfen lagi. Bang! Setelah mempelajari pelajarannya dan meningkatkan kewaspadaannya, Lu Tianfen lebih siap kali ini. Dia melipat tangannya dan memanggil cahaya putih. Saat ukuran dan intensitas cahaya putih bertambah, dia membentuk kembali sapuan cahaya itu menjadi palu raksasa yang bersinar dan menggunakannya untuk melawan pukulan Chen Fan. Dampaknya membuat Lu Tianfen tersandung kembali. Kekuatan seperti itu, dia bahkan lebih kuat dari Tong San. Lu Tianfen terkejut dengan kekuatan mentah lawannya. Tangannya gemetar setelah mati rasa karena benturan yang kuat. Bagaimana dia bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Apakah dia sudah menjadi Grandmaster penyempurnaan fisik? Lu Tianfen berpikir tidak percaya. Menjadi Grandmaster penyempurnaan fisik jauh lebih sulit daripada menjadi Grandmaster biasa. Pada abad terakhir, hanya Chen Longxiang dari Kuil Intan yang berhasil mencapai prestasi seperti itu. Namun, ini bukan waktunya untuk merenung. Sebelum dia bisa mengesampingkan pertanyaannya, Chen Fan sudah mendatanginya lagi. Tangan awan dari keluarga Lu, 1000 benang. Lu Tianfen memutuskan untuk mengubah taktiknya dan menghindari konfrontasi langsung. Saat jari-jarinya menari-nari di udara seperti memainkan gitar udara, benang sutra yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti hujan gerimis di wilayah Jiangnan yang tidak hanya membasahi tanah tetapi juga membungkus kesedihan di hati seseorang. Dalam sekejap, Chen Fan terjerat dalam jaring yang dibentuk oleh benang-benang berserabut yang tak terhitung jumlahnya. Utas ini terbuat dari True Essence. Jaring-jaring tersebut mungkin terlihat mudah untuk dipecah, dan memang demikian, namun kemampuan mereka untuk menyambung kembali dan membentuk kembali setelah terputus adalah hal yang membuat jaring tersebut hampir mustahil untuk dilepaskan. Bahkan Tong San terbungkus erat dalam kepompong yang terbuat dari benang ini, meskipun kekuatannya sangat besar. Bagaimana dia akan mengatasi hal ini? Semua orang memutar mata dan menyaksikan pertarungan itu dengan penuh perhatian. Lu Tianfen telah menggunakan langkah yang sama dan berhasil menaklukkan Tong San. Apa yang akan terjadi pada Chen Fan? Itu seni yang sama dengan 1000 tipu daya. Chen Fan tersenyum. Dia merentangkan tangannya seperti burung bangau ke sayapnya. Dia tampak seperti burung pemangsa besar yang turun dari langit. Bentuk 36 bela diri sejati. Bentuk kedua, tangan awan yang rendah hati. Terakhir kali Chen Fan menggunakan seni ini,
dia baru mencapai tahap pertengahan dari tingkat pendirian yayasan, dan lawannya adalah Lin Hu yang merupakan seorang kultivator kekuatan internal tingkat puncak. Sejak itu, Chen Fan telah mencapai tahap akhir dalam pendirian yayasannya dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai pencerahan etiril. Sementara itu, lawannya adalah seorang kultivator transenden tingkat Grandmaster, penguasa keluarga Lu Tianfen. Di ruang hampa, dua kilatan emas dengan tepi tajam muncul sesaat. Tangan Chen Fan berubah menjadi sayap burung dan kemudian sayap itu menjadi bilah yang terbuat dari True Essence. Saat dia melambaikan kedua tangannya seperti seekor burung birk yang mengepakkan sayapnya, dua bilah saling bersilangan di udara. Setwek, semuanya, biarlah untaian atau perabot putih bercahaya dalam jarak 3 meter di sekitar Chen Fan terbelah menjadi dua. Serangan itu telah merobek struktur ruang dan bahkan menciptakan ruang hampa di sepanjang jalurnya. Saat udara mengalir untuk mengisi kembali ruang hampa itu, dua kilatan emas telah menembus segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Teknik macam apa ini? Lu Tianfen terhuyung oleh serangan balik itu. Wajahnya menjadi gelap. Dia yakin bahwa Chen Fan mampu membalas pukulan pertamanya dengan menggunakan elemen kejutan, namun kegagalannya yang kedua membuktikan bahwa dia salah dan telah membuat layarnya putus asa. Dada Lu Tianfen juga terkena pukulan oleh kilatan emas. Pakaiannya robek sepanjang dua garis berbeda yang membentuk salib. Darah sudah merembes melalui kulitnya di bawah kain yang robek. Jika dia mundur sedetik kemudian, serangan Chen Fan akan menembus aura perlindungan 4 kebenarannya, dan langsung memotong tubuhnya dari tengah. Kekuatan mengerikan dari seorang kultivator immortal muncul sekali lagi di bumi, dan itu mengejutkan semua orang yang melihatnya. Aura perlindungan 4 kebenaran bisa melindungi seorang Grandmaster dari serangan sebagian besar senjata modern. Karena itu, para Grandmaster mampu mempertahankan status mereka bahkan di zaman sekarang ini. Namun, serangan Chen Fan dengan ki kental tidak hanya dapat menghancurkan aura perlindungan 4 kebenaran pada seorang Grandmaster tetapi juga memutuskan sebuah mobil. Datang lagi, Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Fakta bahwa seseorang bisa selamat dari serangannya telah membuatnya berbesar hati. Sejak dia dilahirkan kembali, dia sibuk dengan kultivasinya dan kurang memperhatikan kultivator lain di sekitarnya. Seniman bela diri paling kuat yang dia temui sebelum hari ini adalah Lin Hu dan dia tidak bisa bertahan lebih lama dari 3 kali pertukaran pukulan. Terlintas dalam benak Chen Fan bahwa Grandmaster memang bertahan lebih baik daripada yang lain. Dia menginjak tanah dan mengulurkan kedua tangannya untuk merangkul energi dalam dimensi kekosongan. Saat dia menyalurkan lebih banyak esensi sejati dari ruang suara, awan dan kabut yang membayangi medan perang mulai menyatu ke arahnya. Persatuan manusia dan surga. Lu Tianfen menyipitkan mata, dia bisa merasakan kekuatan tak terukur yang dibangkitkan oleh lawannya. Banyak Grandmaster menciptakan karya seni mereka sendiri, tetapi seni tersebut jarang dapat digunakan oleh manusia. Mereka hanya dapat digunakan oleh seorang kultivator kuat yang memahami sifat sebenarnya dari realitas dan yang dapat memerintahkan spirit ki di sekitar mereka. Biarlah tangan awan dari keluarga Lu atau 1000 tipuan, hanya mereka yang telah mencapai level Grandmaster yang bisa melakukannya. Seorang seniman bela diri normal bahkan tidak bisa memproyeksikan kekuatan internalnya keluar, apalagi membentuknya kembali. Chen Fan menggandakan seninya dan tiba-tiba merampas semua spirit ki di sekelilingnya. Dibandingkan menyalurkan spirit ki secara perlahan, teknik Chen Fan jauh lebih langsung dan sulit dikendalikan. Cobalah untuk melawan ini. Skyfall Hammer. Chen Fan menarik kedua lengannya sedikit sebelum melepaskannya, mengubah tubuhnya menjadi trebucet. Dia melemparkan bola besar True Essence ke arah musuhnya. Lu Tianfen bergegas menghindari bahaya. Jantungnya berdebar kencang saat dia semakin waspada karena perasaan krisis yang mengganggu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa dan tidak boleh memblokir serangan itu. Besarnya kekuatan bola energi Arcane mampu menghancurkan tubuhnya menjadi molekul yang tak terhitung jumlahnya. Kabum! Dia menghindar dan bola esensi sejati mendarat di sebuah bangunan di belakang Lu Tianfen sebelum meledak. Setelah debu mereda, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa ledakan tersebut telah meluluhlantahkan separuh bangunan. Semua orang hanya bisa menatap Chen Fan. Serangan anak laki-laki itu sama kuatnya dengan artileri modern. Bang-bang! Chen Fan menyerang dan bertunangan dengan Lu Tianfen sekali lagi. Gerakan Chen Fan kurang halus dan lebih mudah diikuti, namun, tujuannya adalah untuk melakukan promosi secara luas. Pukulan dan tendangannya langsung dan tepat sasaran,
namun setiap serangan membawa beban yang cukup untuk menjatuhkan sebuah gunung. Di sisi lain, gerakan Lu Tianfen membuatnya tampak seperti kupu-kupu yang menari di antara bunga kematian. Hal ini sulit dipahami dan tidak dapat diprediksi, kuat namun mudah beradaptasi pada saat yang bersamaan. Saat keduanya bertukar pukulan, percikan kabut putih bercahaya tumpah ke segala arah. Luar biasa, Chen Fan meninju lagi dan menghancurkan cahaya putih melengkung yang menyelinap ke arahnya dari belakang. Dia kemudian melipat tangannya dan memanggil cahaya emas sepanjang 1 meter dan mengeksekusi seni Mountain River Cut. Pukulan itu merobek sepotong kain dari kemeja Lu Tianfen dan memotong layar privasi, dinding kokoh setebal 2 kaki, menjadi 2 bagian. Sudah lama sejak aku bisa bertarung dalam pertarungan yang mengasyikkan ini. Chen Fan mengakui bahwa kekuatan Grandmaster bertahan bahkan sebelum serangannya yang tak henti-hentinya. Lu Tianfen memerintahkan awan putih di sekelilingnya menggunakan True Essence yang kuat dan mampu bertahan. Chen Fan berbesar hati dengan kekuatan mengejutkan lawannya. Dia sudah lama merindukan pertarungan seperti itu. Tak satu pun dari lawan-lawannya sebelumnya yang bisa memberikan sensasi seperti itu. Jika Chen Fan menggunakan artefak dharmanya, dan melepaskan kekuatan mata emas api Li miliknya, dia seharusnya mampu membakar lawannya hingga habis, namun, dia ragu-ragu dan mencoba menikmati setiap momen yang berlalu. Saat Chen Fan menunda pertempuran, Lu Tianfen merasakan energinya menyusut dan dia diambang kehancuran. Dia aneh, bukan saja dia kuat dan tangguh, tapi dia juga punya keterampilan sempurna dalam menggunakan kekuatan internal. Biarlah itu memproyeksikan energi internalnya atau memadatkan Qi menjadi aura 4 kebenaran, dia lebih dari mahir dalam teknik-teknik itu. Lebih buruk lagi, usianya baru 18 tahun, jadi sudah kutebak. Lu Tianfen merasa bahwa dia sedang bertarung melawan seorang Grandmaster yang telah menguasai kekuatan internal serta budidaya penyempurnaan fisik. Dia tidak dapat menemukan satu kelemahan pun pada Chen Fan. Suatu kali, dia bisa melakukan pukulan diam-diam di bahu Chen Fan. Kekuatan pukulannya berkurang menjadi setengah ketika melewati True Essence Bulwark milik anak laki-laki itu. Sisa kekuatannya dengan mudah diserap oleh kulit es dan tulang giok Chen Fan. Lu Tianfen akhirnya hampir menyerah. Bukan hanya dia tidak bisa menyakiti bocah itu, tetapi dorongan lembut dari Chen Fan bisa membuatnya keluar dari pertempuran untuk selamanya. Berusaha sekuat tenaga, Lu Tianfen perlahan-lahan didorong ke sudut dan berada di kaki terakhirnya. Ledakan. Di bawah tatapan kaget semua orang, keduanya bertabrakan lagi. Mereka telah bertempur dari satu ujung manor ke ujung lainnya, meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Baik itu struktur rumah atau furniturnya, semuanya compang camping. Apakah dia, manusia? Seseorang menelan ludah dan bertanya dengan suara gemetar. Sebelum melihat pertarungan ini, setiap orang hanya memiliki konsep samar tentang kekuatan Grandmaster. Orang-orang tahu mereka kuat dan mematikan, tapi belum pernah melihat kekuatan sebesar itu dengan mata kepala sendiri. Pertarungan antara Chen Fan dan Lu Tianfen menyoroti kemampuan Grandmaster dan itu memang pemandangan yang menakutkan. Tidak heran mereka mengatakan bahwa Grandmaster tidak terkalahkan. Mereka dihormati bahkan di zaman modern. Jin Yi tersentak dan kemudian berkata, dia begitu kuat sehingga menurutku Master Sekte tidak bisa mengalahkannya. Ini semua salahku. Penatuaki mengerutkan alisnya dan berkata, saya akan meminta pengampunan guru sekte ketika saya kembali. Pada saat itu, semua orang bisa mengetahui dengan jelas keunggulan yang dimiliki Chen Fan dalam pertempuran ini. Chen Fan adalah agresor hampir sepanjang waktu. Yang diperlukan hanyalah kesalahan kecil dari Lu Tianfen agar Chen Fan memenangkan pertempuran dan itu hanya masalah waktu untuk hal itu terjadi. Betapapun kuatnya dia, saya ragu dia akan melakukan apapun terhadap sekte kita. Kata Penatuaki dengan bangga. Sekte kami memiliki koneksi yang baik di Tiongkok, dan karena itu jauh lebih kuat daripada keluarga Lu. Meski begitu, saya yakin Master Sekte akan menegur saya karena kebodohan saya. Orang tua itu berpikir sendiri. Lu Tianlong dan anggota keluarga Lu lainnya menatap kedua petarung itu dengan intens sambil mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka berharap Lu Tianfen mampu membalikkan keadaan. Jika tidak, seluruh keluarga Lu akan hancur. Akhirnya, suara tenang keluar dari gumpalan debu. Sebuah tangan berkulit halus terulur ke satu arah, mengubah posisinya dan menyesuaikan kembali beberapa kali kecepatan pencahayaan hingga gerakan tersebut mengubah tangan menjadi bayangan buram. Akhirnya,
Ia berhasil memegang kaki Lu Tianfen. Kotoran, hati semua orang tenggelam ke dasar. Chen Fan menyambar kaki kiri Lu Tianfen dengan satu tangan dan melemparkan Grandmaster keluar seperti melemparkan granat. Lu Tianfen menabrak sebuah bangunan, dan dampaknya menciptakan lubang di salah satu sisi dinding. Meskipun memiliki aura perlindungan 4 kebenaran, kerusakannya sangat parah. Dia merasakan dampaknya telah mengguncang organ dalam dan sendi-sendinya copot. Tiba-tiba, semburan darah keluar dari mulutnya. Sebelum dia bisa menenangkan diri, Chen Fan sudah muncul lagi. Dia menendang Lu Tianfen dengan keras. Lu Tianfen dikirim terbang lagi seperti bola basket yang kempes. Dia menabrak dan menembus dinding lain di sisi jauh gedung sebelum dia terjatuh kembali ke tanah. Momentum membawa tubuhnya yang terkulai beberapa kaki di tanah hingga tubuhnya yang tak bernyawa berhenti total. Apakah kamu masih ingin bertarung? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan perlahan-lahan berjalan melewati lubang besar di gedung. Ketika dia muncul dari sisi lain, pakaiannya tidak memiliki setitik pun debu di kainnya. Dia tidak tampak seperti seorang pejuang, melainkan seorang anak muda yang sedang melakukan karya wisata. Buk, buk, keheningan menyelimuti halaman dan hanya langkah kaki Chen Fan yang terdengar. Semua orang bahkan hampir tidak berani bernapas. Entah itu sekte lembah dewa pengobatan, Kuil Intan, atau sekte Xin Yi, tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun di momen yang mengejutkan dan menegangkan ini. Grandmaster yang sangat kuat yang tak terkalahkan 10 menit yang lalu terjatuh ke tanah tanpa kehidupan. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Siapa lagi yang berani menguji kekuatan Grandmaster muda setelah ini? Ia memenangkan. Lu Tianfen menatap Chen Fan, matanya dipenuhi kebencian dan racun. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Chen Fan. Kemampuan mengerikan anak laki-laki ini jauh melebihi perkiraannya. Jika Lu Tianfen diberi kesempatan lagi, dia tahu hasilnya tidak akan berubah. Lu Tianfen membenci Lu Tianlong karena memberikan informasi yang salah, tetapi dia lebih membenci Chen Fan. Selama aku bisa melewati kesengsaraan ini, aku akan membuatmu membayar. Lu Tianfen menurunkan kelopak matanya untuk menyembunyikan balas dendamnya. Rencananya sederhana, menyerah dan bertahan hari ini. Betapapun kuatnya Chen Fan, dia masih remaja, dan kepuasan adalah racun yang umum bagi seseorang yang telah menjadi kuat pada usia dini. Ketika penjagaan Chen Fan diturunkan, dia bisa menyerangnya lagi dengan unsur kejutan. Hehe, kamu mungkin seorang Grandmaster, tapi kita hidup di abad ke-21. Aku ragu tubuhmu akan tahan terhadap peluru yang menembus baju besi. Lu Tianfen menghitung dalam pikirannya. Dengan dukungan finansial dari keluarga Lu, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan peluru dan senjata api yang dibuat khusus. Tuan keluarga, banyak anggota keluarga Lu meneriakinya dengan sedih. Beberapa orang menundukkan kepala untuk menangis. Tuan keluarga mereka dikalahkan, dan reputasi mereka hancur. Jika kamu tidak berkelahi lagi, kamu harus berangkat sekarang. Sebelum Lu Tianfen menyadari apa yang akan terjadi, Chen Fan menginjak dada Lu Tianfen. Kaki Chen Fan menembus tulang rusuk Lu Tianfen dan menghancurkan jantungnya. Beraninya kamu. Wajah-wajah di sekitar Chen Fan berkerut karena marah. Lu Tianfen sudah mengakui kekalahan, mengapa Chen Fan membunuhnya? Lu Tianlong maju selangkah, tinjunya mengepal erat. Sepertinya dia tidak mampu lagi menahan amarahnya. Kamu sedang mendekati kematian. Chen Fan memasang wajah tegang dan menarik lengannya ke atas, menembakkan gelombang energi ke arah Lu Tianlong. Gelombang energi berubah menjadi garis putih di udara dan mendarat di dada Lu Tianlong. Lu Tianlong segera jatuh ke tanah dan mati di tempat. Seorang seniman bela diri angkatan dalam tingkat puncak dengan mudah terbunuh oleh pukulan Chen Fan dari jauh. Halaman tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Semua orang di keluarga Lu merasakan hawa dingin di punggung mereka yang memadamkan api dan amarah mereka. Mereka mengingatkan diri mereka sendiri bahwa orang di hadapan mereka mungkin terlihat seperti anak lelaki yang lemah lembut, tetapi dia adalah Grandmaster yang kuat dan berhati dingin. Chen Beixuan, jika dia mampu dan berani membunuh Lu Tianfen dengan seenaknya, dia akan membunuh siapapun tanpa berpikir dua kali. Para murid kuil Intan tetap diam dengan ketakutan. Penatuaki adalah satu-satunya orang yang masih bisa menenangkan diri. Dia mengerutkan alisnya dan mempertanyakan kekurangajaran Chen Fan dalam pikirannya. Orang lain pasti ragu-ragu sebelum membunuh dua anggota penting keluarga Lu. Pembalasan mereka bukanlah lelucon. Saya bertanya apakah dia mau menyerah, tapi saya tidak berjanji akan melepaskannya.
Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan ringan. Dia tidak yakin apakah Lu Tianfen akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya dan oleh karena itu dia berpikir sebaiknya dia melakukannya dengan cara yang mudah. Tanpa Lu Tianfen, keluarga Lu tidak akan pernah bisa mengancamnya lagi. Saat itu, seorang tetua dari keluarga Lu berkata dengan suara gemetar. Grandmaster Chen, kamu telah menghabisi tuan keluargaku dan juga Tianlong. Berapa banyak lagi nyawa tak berdosa yang akan kamu ambil? Semua orang merasakan beban dalam kata-kata pembicara. Keluarga Lu adalah klan keluarga yang berpengaruh dan berkuasa. Mereka menguasai lebih dari puluhan miliar aset dan keluarga tersebut terkait dengan setiap aspek kehidupan di wilayah Tiannan. Jika kalian sebagai kelompok masih berpikir untuk membalas dendam, sebaiknya aku bunuh kalian semua. Chen Fan mengamati kerumunan dan tatapannya membuat orang merinding. Matanya memancarkan kilau dingin dan acuh tak acuh milik seorang pembunuh massal. Namun, jika dilihat lebih dekat, itu juga mirip dengan makhluk abadi yang begitu terlepas dari sentimen duniawi sehingga penyesalan atau penyesalan tidak berarti apa-apa baginya. Di matanya, manusia tidak lebih penting dari semut. Keluarga Lu akan menyerah dan tidak akan pernah menghalangi jalanmu. Orang tua itu perlahan menundukkan kepalanya. Kakek hebat, Lu Haixuan berteriak dengan sedih. Emosinya yang menyakitkan juga dirasakan oleh anggota keluarga lainnya. Pria tua itu berusia 90-an dan merupakan salah satu pria tertua di keluarga Lu. Dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas keluarga sekarang sejak Lu Tianfen meninggal. Penyerahannya mengharuskan anggota keluarga lainnya melakukan hal yang sama. Banyak seniman bela diri menyaksikan perkembangan yang terjadi dengan ketakutan. Keluarga Lu di kota Lin, salah satu keluarga seni bela diri paling bergengsi dihancurkan oleh seorang anak laki-laki. Tanpa Lu Tianfen, keluarga Lu akan segera berantakan. Pengaruh mereka akan berkurang dan pada akhirnya, mereka mungkin tidak dapat mengendalikan wilayah yang lebih besar di luar kota Lin. Senyuman masam terlihat di wajah Lu Yanwu. Dia telah mengantisipasi pertarungan tersebut, namun akhir ceritanya jauh dari apa yang dia duga. Pemuda dari wilayah Jiangbei bukanlah bayi hijau di hutan, tapi penentu hidup dan mati manusia manapun. Setelah dia menyingkirkan Lu Tianfen dan Lu Tianlong, keluarga Lu kehilangan harapan untuk membalas penghinaan hari ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Chen Fan melihat ke arah sekte lainnya. Seorang pria berotot dari Kuil Intan melangkah maju dan bergegas masuk. Kuil Intan tidak akan pernah berselisih dengan Tuan Chen. Sama dengan sekte Xin Yi. Sama dengan keluarga Xin. Sama di sini, sekte pisau terbang Lin Nan. Semua musuh Chen Fan meletakkan senjatanya dan menyerah tanpa dendam apapun. Akhirnya, tatapan Chen Fan tertuju pada orang-orang dari sekte Lembah Dewa Pengobatan. Penatua Qi mengerahkan keberanian sebanyak yang dia bisa dan mengumumkan dengan suara yang dalam, Tuan Chen, kami mengakui kekuatan Anda tetapi saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa guru sekte kami adalah seorang penggarap sempurna. Jika sarung tangan, terlepas antara Anda dan sekte saya, tak satu pun dari kita akan mendapatkan keuntungan dari konfrontasi seperti itu. Mengapa kita tidak menyebutnya Harifa dan mari kita berteman? Tentu saja, karena kami telah menyinggung perasaan Anda, Grandmaster Chen. Kami akan meminta maaf kepadamu secara resmi ketika kami sudah siap. Orang tua itu menambahkan, tetua sekte Lembah Dewa Pengobatan memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan keluarga berkuasa dibandingkan dengan keluarga Lu. Mereka mengenal hampir semua Grandmaster dan penggarap sempurna di Tiongkok. Tetua Qi yakin bahwa meskipun mereka bertemu dengan Chen Fan tersenyum setengah pada lelaki tua itu. Dia mengangkat tangan dan mengirimkan gelombang kondensasi Qi lainnya ke arah Elder Qi. Beraninya kamu, Penatua Qi gusar dengan serangan Chen Fan. Dia mengisi energinya dan manik-manik di gelangnya meledak menjadi jimat kertas emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Di ruang hampa, jimat ini mengeluarkan cahaya keemasan terang yang memiliki nada mirip dengan seni perlindungan berlian Chen Fan. Ketika serangan Chen Fan mendarat di jimat kertas emas ini, cahayanya mampu memblokir sebagian besar kekuatan serangan Chen Fan. Kamu ingin memblokir seranganku dengan itu. Chen Fan mencibir pada lelaki tua itu dan mengulurkan dua jari sementara tangan lainnya melingkari kedua jari itu dan menariknya perlahan. Seolah entah dari mana, sebilah pedang tumbuh dari ujung kedua jari yang terulur. Chen Fan menggunakan pedang ilusi untuk mengeksekusi Mountain River Chut. Bang, 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 manik-manik itu muncul dan mengeluarkan lebih banyak jimat kertas.
Jimat ini mengeluarkan 9 lapisan lampu yang melindungi lelaki tua itu dari serangan yang akan datang. Penatuaki yakin bahwa dia seharusnya mampu menunda pertempuran setidaknya selama setengah jam. Satu-satunya penyesalan yang dia miliki adalah hilangnya manik-manik ini. Ini adalah manik-manik surga yang dia tukarkan dengan seorang biksu menggunakan ramuan. Ada total 17 manik surga dan masing-masing dilengkapi dengan mantra perlindungan yang dapat menangkal serangan normal dari pedang atau senjata api. Dalam dekade terakhir, Penatuaki hanya menggunakan 7 manik-manik ini, dan manik-manik ini menyelamatkan nyawanya tepat pada 7 kesempatan. Pada saat itu, dia telah menggunakan 10 manik-manik yang tersisa pada saat yang sama, dan setelah efeknya hilang, dia tidak akan berdaya. Nah, saya akan melaporkan semuanya kepada Master Sekte saya ketika saya kembali dan dia akan mengejarmu bersama teman-teman kultivatornya yang sempurna. Penatuaki menatap Chen Fan dengan kejam. Sebagai seorang tetua dari tetua Sekte Lembah Dewa Pengobatan, dia tidak pernah dipermalukan oleh orang seperti ini. Bahkan tuan keluarga dari keluarga Lu tidak berani menyerangnya begitu saja. Menyedihkan, Chen Fan tidak menyia-nyiakan kata-kata lagi. Dia memegang pedang emas itu dan menebasnya. Di bawah pengawasan Penatuaki yang ketakutan, bilahnya menembus 9 lapisan perlindungan seolah-olah menembus mentega. Bilahnya akhirnya memasuki tubuh lelaki tua itu dari kulit kepalanya dan muncul dari bawah selangkangannya, membelah lelaki tua itu menjadi 2 dari tengah. Anda, Penatuaki memutar matanya dan mengeluarkan kata terakhir. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan, sebuah sekte yang sama kuatnya dengan keluarga Lu, bahkan lebih kuat lagi. Bahkan seorang Grandmaster tidak berani menghalangi Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Namun, Chen Fan membunuh seorang tetua dari sekte tersebut seolah-olah itu bukan masalah besar. Menguasai, Jin Yi menjerit memilukan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Banyak seniman bela diri yang ketakutan dengan pergantian peristiwa. Mereka terkejut ketika Chen Fan membunuh Grandmaster dari keluarga Lu, namun, melihat cara brutal dia menghabisi Penatuaki, semua orang menjadi takut akan nyawa mereka sendiri. Dia adalah iblis, iblis berhati dingin. Dia menjalankan seperangkat aturan yang bukan milik dunia manusia. Uang, kekuasaan dan pengaruh, tidak ada yang bisa memadamkan atau memuaskan kebiadabannya selain darah dan isi perut yang tumpah. Ada orang lain. Chen Fan menarik kembali pedangnya dan mengamati sekelilingnya. Kali ini, semua orang menundukkan kepala dan tidak ada yang berani menatapnya. Bahkan Lu Haixuan menunduk, tanpa rasa hormat atau bangga. Kekuasaan dan reputasi keluarga Lu telah hancur di bawah kaki Chen Fan, bersama dengan nyawa 2 pejuang kuat dari keluarga Lu. Tuan muda dari keluarga Lu tidak akan pernah berpikir untuk melawan Chen Fan. Wan Nidalee dari keluarga Li Tanaman Merambat Hijau merasa beruntung karena mereka tidak terlibat dalam kekacauan panas ini sejak awal. Bukannya mereka tidak mau, tapi mengingat kekuatan mereka yang kecil, mereka memutuskan untuk mundur dari serangan mematikan di saat-saat terakhir. Namun, ternyata keputusan tersebut merupakan sebuah keputusan yang bijaksana. Pemuda ini akan segera menjadi terkenal. Lu Yanwu menatap Chen Fan sekilas. Tak seorang pun di keluarganya percaya laporannya tentang apa yang terjadi selama turnamen Jiangbei. Namun, dalam waktu singkat, semua orang akan mengetahui nama Chen Beixuan dan kekuatannya yang tak terbayangkan. Saat Lu Yansui berjalan menuju halaman, dia mendapati dirinya berada di tengah wajah dengan emosi yang aneh dan terkadang bertentangan. Ada yang berpura-pura tidak mengenalnya, ada yang bingung, dan ada pula yang memberinya senyuman menawan. Dia mendengar orang-orang bergumam, dia adalah wanita Chen Beixuan. Kemudian orang-orang yang tidak yakin padanya memandangnya dengan rasa takut dan hormat. 3 hari yang lalu, belum ada yang pernah mendengar nama Chen Beixuan. 3 hari kemudian menjadi identik dengan seni bela diri. Seorang anak lelaki berusia 20 tahun dari Jiangbei telah naik ke tampuk kekuasaan dengan membunuh penguasa keluarga-keluarga Lu dan tetua Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Berita pertarungan tersebut menjadi viral dan menyebar ke seluruh dunia pencaksilat. Lu Yansui ditawari kepada Chen Beixuan sebagai hadiah, karena itu, statusnya di keluarganya juga meningkat seiring dengan reputasi Chen Beixuan. Pada saat itu, bahkan para tetua keluarga, kakek buyutnya akan berbicara kepadanya dengan hormat. Lu Yansui tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan perubahan ini, haruskah dia merasa bahagia? Atau sedih? Chen Fan telah membunuh tuan keluarga Lu dan juga Lu Tianlong, mereka hanya terikat oleh darah, tetapi tidak terhubung oleh hubungan.
Chen Fan telah naik ke tampuk kekuasaan dan semua orang dari keluarga Lu ingin merasa nyaman dengan dia dan wanitanya. Oleh karena itu, para pejuang yang kuat dan paman buyutnya mulai memperlakukannya dengan hormat. Keluarga Lu telah kehilangan Grandmaster mereka dan dianggap menurun. Namun, banyak orang juga memperhatikan bahwa keluarga Lu bisa saja menutupi kehilangan tuan keluarga dengan mendapatkan menantu keluarga yang kuat. Keluarga itu akan hidup dan sejahtera selama mereka bisa menjodohkan Chen Beixuan dengan Lu Yansui. Karena itu, status Lu Yansui dalam keluarga telah meningkat secara signifikan, sedemikian rupa sehingga banyak yang percaya bahwa dia berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling berpengaruh dalam keluarga. Ketika Lu Yansui berjalan ke ruang pertemuan, pemandangan dua seniman bela diri berotot membuat pikirannya keluar dari lamunannya. Kedua pria itu menjauh dan membungkuk sedikit. Di dalam aula utama, Chen Fan sedang duduk di kursi utama dan dikelilingi oleh para tetua dari keluarga Lu. Duduk tepat di seberangnya adalah seorang lelaki tua berwajah kurus. Lu Yansui mengenal lelaki tua itu, dia adalah penguasa keluarga Gu Sitong. Dia berada di dekat negara transenden dan dihormati oleh banyak seniman bela diri karena keterampilan dan kemampuannya. Baik keluarga Lu dan keluarga Gu adalah dua keluarga seni bela diri terbesar di Tiongkok. Mendekatlah, Xiao Sui. Chen Fan tersenyum. Lu Yansui membungkuk sedikit dan berjalan ke arah Chen Fan. Gu Sitong menatap gadis itu ketika dia melewatinya, dan dia langsung terpesona oleh kecantikannya. Lu Yansui mengenakan beberapa pakaian terbaiknya hari ini. Dia mengenakan blus yang menutupi bagian atas tubuhnya dengan erat, di sekitar pinggang pemintalnya ada merek pinggang hitam lebar yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Di kakinya, dia mengenakan stiletto emas yang serasi dengan riasannya dengan palet warna yang dingin dan kalem. Dia menunjukkan kualitas dewi glamor yang tak terjangkau. Gadis yang sangat cantik, pantas saja tuan muda jatuh cinta padanya. Gu Sitong berpikir sendiri, Grandmaster Chen, hanya kecantikan luar biasa pacarmu yang bisa menandingi kemampuan luar biasamu. Terima kasih, Tuan Gu. Chen Fan mengangguk sedikit dan tidak menyangkal anggapan guru Gu tentang hubungannya dengan gadis itu. Bibir Lu Yansui membentuk senyuman, dia menganggap keengganan Chen Fan terhadap masalah ini sebagai persetujuan. Setelah memastikan hubungan Chen Fan dengan keluarga Lu, anggota keluarga Gu dengan cepat menghitung ulang situasi dalam pikiran mereka. Mereka yakin bahwa tanpa seorang Grandmaster, keluarga Lu akan segera kehilangan kejayaannya. Namun, dengan dukungan Chen Fan, kekuatan dan pengaruh keluarga Lu seharusnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Salam selesai, Gu Sitong bangkit dari tempat duduknya dan hendak pergi. Pertarungan Chen Fan melawan tuan keluarga Lu telah menunda konferensi seni bela diri. Namun, seniman bela diri masih berdatangan ke kediaman keluarga Lu untuk bertemu dengan Grandmaster baru. Chen Fan hanya memberikan audiensi kepada tamu paling berpengaruh, dan ketika dia melakukan itu, dia selalu memiliki Lu Yansui di sampingnya. Tahukah kamu bahwa sejak mereka yakin bahwa kita bersama, mereka memperlakukanku dengan sangat berbeda. Mereka dulu mengutukku dan memanggilku dengan sebutan karena mengkhianati keluargaku, tapi sekarang, mereka memperlakukanku seperti seorang putri. Ayahku dipromosikan ke posisi wakil CEO Grup Lu, beberapa hari yang lalu, dia hanyalah seorang manajer kecil. Setelah semua orang pergi, Lu Yansui tiba-tiba angkat bicara. Ah, benarkah? Chen Fan menjawab dengan ringan. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Lu Yansui menoleh ke arah Chen Fan dan menatap matanya. Hanya 3 hari yang lalu, dia mengenal anak laki-laki ini sebagai seorang alkemis dari Jiangbei, seorang pejalan kaki yang tidak berarti dalam hidupnya. 3 hari kemudian, dia bertransformasi menjadi tuan muda paling terkenal di dunia bernama Chen Beixuan, sosok yang sangat kuat sehingga bahkan tuan keluarga Gu dan orang terkaya di provinsi tersebut harus tunduk padanya dengan hormat. Adalah impian setiap gadis kecil untuk menjadi wanita yang memiliki pria yang begitu kuat. Namun, Lu Yansui tahu bahwa pemuda itu tidak pernah dan tidak akan menyukainya. Jika ada sesuatu di antara mereka, itu adalah rasa kasihannya terhadapnya. Jelaskan pada mereka. Chen Fan merentangkan tangannya dan berkata, sudah kubilang padamu bahwa aku akan menjanjikanmu kehidupan yang bahagia selamanya, bukan? Hal pertama yang harus kulakukan adalah mematahkan belenggu yang mereka berikan padamu dan aku telah melakukan hal itu. Keluarga Lu akan memperlakukanmu seperti seorang putri dan kamu dapat melakukan apapun sesukamu. Jika kamu pernah jatuh cinta dengan seseorang,
kamu bisa menikah saja dengannya. Jangan khawatirkan pikiran cantikmu tentang aku. Lu Yansui tetap diam dan menatap Chen Fan dengan saksama. Dia menyesali dalam benaknya karena kurangnya pemahaman Chen Fan tentang pikiran seorang wanita. Dia adalah alasan kebebasan dan prestisenya, ditambah lagi, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada siapapun sejak Chen Fan mencuri hatinya. Dia dulu menyukai Lu Haixuan, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Chen Fan. Sulit menjadi air bagi orang yang telah melihat lautan luas, Lu Yansui bertanya-tanya apakah dia akan jatuh cinta lagi. Zhongzhou, tanah leluhur Sekte Baji. Seorang pria muda dengan lengan dibalut perban sedang melakukan latihan rehabilitasi. Perlahan dan dengan rasa sakit yang luar biasa, dia mengangkat beban berat itu, meskipun ada keringat di dahinya dan rasa sakit di tangannya, dia tetap mempertahankan posisi itu. Di sampingnya ada seorang wanita tampan dan seorang pria paruh baya berkursi roda. Bai Seng pulih dengan baik, tangannya yang patah sembuh total hanya dalam beberapa hari. Dia seharusnya siap untuk latihan rutin kapan saja sekarang. Pria paruh baya itu berkata perlahan, "Paman tuanmu, kamu telah memberikan satu-satunya salep penyembuhan kepada saudara sekte, bagaimana denganmu?" Suara wanita itu dipenuhi penyesalan. "Xiao Mang, jangan merasa kasihan padaku. Bai Seng adalah masa depan sekte kita. Kemungkinan besar dia akan menjadi seorang Grandmaster. Jika karirnya berakhir di sini, masa depan sekte kita juga akan berakhir." Musan berkata sambil tersenyum. "Ditambah lagi, aku adalah pengguna kekuatan internal tingkat puncak, dan aku bisa pulih jauh lebih cepat daripada dia bahkan tanpa menggunakan obat mujarab apapun. Beberapa bulan lagi, kamu akan lihat. Paman tuanmu." Guo Xiaomang masih kecewa dengan situasi yang mereka alami. "Sialan Chen Beixuan, aku mengutuknya." Memikirkan pelaku kemalangan keluarganya membuatnya mengertakkan gigi. Jangan pernah menghina seorang Grandmaster. Aturannya adalah aturannya. Pelajaran yang didapat. Musan menggelengkan kepalanya dan meratap. "Saya tidak percaya dia adalah seorang Grandmaster. Dia masih sangat muda. Saya pikir Anda semua takut padanya tanpa alasan. Dia bisa saja menjadi ahli penyempurnaan fisik sejauh yang kita tahu." Guo Xiaomang membantah. Musan juga mempunyai keraguannya sendiri, tapi dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan keraguannya. Semakin dia mengingat peristiwa tersebut, semakin banyak lubang yang dia temukan dalam kesimpulan sebelumnya. Dari awal hingga akhir pertempuran, Chen Fan hanya menyerang sekali dan mendapat pukulan sekali. Bukan tidak mungkin bagi beberapa ahli pemurnian fisik untuk melakukannya juga. Gadis itu benar, anak laki-laki itu bisa saja menjadi ahli pemurnian fisik. Apakah aku benar-benar salah? Musan menunduk dan bergumam. Kekuatan antara Master Penyempurnaan Fisik dan Grandmaster hampir tak tertandingi karena Grandmaster adalah pemenangnya. Jika Chen Fan benar-benar menipunya dengan berpikir bahwa dia adalah seorang Grandmaster padahal kenyataannya, dia hanyalah seorang Master Penyempurnaan Fisik, Sekte Baji harus membalas kegagalan mereka lebih cepat. Tiba-tiba ponselnya berdering. Musan menjawab panggilan itu dan mendengarkan. Saat dia meletakkan ponselnya, wajahnya menjadi gelap dan serius. "Apa yang terjadi, paman tuanmu?" Xiaomang bertanya dengan prihatin. Guo Xiaomang menurunkan bebannya dan melihat ke arah Musan juga. Cahaya berkedip di mata Musan beberapa kali saat dia ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan melepaskan informasinya. "Beberapa saat yang lalu, Chen Beixuan membunuh penguasa keluarga dari keluarga Lu di depan semua seniman bela diri lainnya, Tuan Lu." Sebelum Xiaomang mengetahui siapa orang itu, wajah Guo Bai Seng memucat. "Bukankah Tuan Lu seorang Grandmaster?" "Memang," Musan berkata dengan getir. Gao Bai Seng tercengang mendengar berita itu. Wajahnya berubah warna saat emosi menguasai dirinya. Pada akhirnya, dia melemparkan beban itu ke tanah dan menyerbu masuk ke kamarnya, membanting pintu di belakangnya. Guo Xiaomang berteriak mengejarnya tetapi Gao Bai Seng tidak mendengarkan. Musan menghela nafas dan berkata, "Biarkan saja. Ini adalah ujian baginya. Jika dia tidak bisa lulus ujian ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Grandmaster." "Paman mastermu, apakah Chen Beixuan benar-benar seorang Grandmaster?" Guo Xiaomang bertanya dengan tidak percaya. Dia masih kecil, bagaimana dia bisa menjadi seorang Grandmaster? Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin mereka memahami kesulitan dalam mencapai kemajuan.
Setiap peningkatan yang tampaknya tidak signifikan harus dibayar dengan pelatihan berjam-jam yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan beberapa seniman bela diri paling berbakat terjebak pada level tepat di bawah level Grandmaster. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin, kemacetan tetap ada dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus melakukannya berpuluh-puluh tahun. Namun, Chen Fan muncul entah dari mana dan mencapai level Grandmaster dengan sangat mudah. Lu Tianfen adalah seorang Grandmaster sejati. Dia mendominasi dunia seni bela diri di Tiongkok Selatan selama beberapa dekade. Fakta bahwa Chen Beixuan mampu menyingkirkannya menunjukkan dengan lantang kekuatan Chen Beixuan. Musan bergumam ketika matanya sedikit kehilangan fokus. Ketika dia pertama kali kembali dari kekalahannya yang memalukan, dia berharap bahwa Chen Beixuan hanyalah seorang ahli penyempurnaan fisik dan jika dia menggunakan seni rahasia, dia mungkin bisa melawan serangan mematikan Chen Beixuan. Namun, saya rasa saya dan Bai Seng tidak akan pernah melampaui Chen Beixuan seumur hidup kami. Satu-satunya harapan kami untuk membalas dendam kini terletak pada Sentang. Musan memandang ke kejauhan dengan sedih. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke Sekte Baji, keluarga Gu, Sekte Xin Yi dan banyak keluarga seni bela diri lainnya. Semua orang membicarakan topik yang sama. Pernahkah kamu mendengar tentang Grandmaster muda dari Jiangbei? Maksudmu Tuan Chen? Bukan dia lagi, sudah ada yang memberitahuku, menurutku dia penipu. Saya kira tidak. Pernahkah Anda mendengar bahwa Tuan Lu dibunuh pagi ini? Apa, penguasa keluarga Lu, Lu Tianfen? Dia adalah seorang Grandmaster, bukan? Oleh siapa? Chen Beixuan dari kota Chuzhou. Chen Fan tiba-tiba naik ke tengah panggung dan menjadi kekuatan yang mendominasi lanskap seni bela diri. Dia mengubah dirinya dari seorang anak kecil menjadi Grandmaster termuda dan seorang legenda dalam sejarah. Danau Great Bear, wilayah Barat Laut, negara Daun Maple. Wilayah Barat Laut adalah provinsi dekat Arktik di Kanada. Tanahnya sangat luas, totalnya 1.070 km persegi dan berkat ketinggiannya yang ekstrim, suhu rata-ratanya adalah 40 derajat Celcius di bawah nol dan jumlah penduduknya hanya 42.000 orang. Danau Great Bear adalah salah satu danau terbesar di Kanada. Luasnya 31 km persegi dengan kedalaman rata-rata 400 meter. Danau itu secara permanen tertutup lapisan es bergerigi, sehingga navigasi maritim tidak mungkin dilakukan. Dilihat dari pandangan mata burung, itu tampak seperti cermin raksasa yang terbuat dari es. Di pulau di tengah danau duduk seorang lelaki tua. Meskipun rambut putih lelaki tua itu menunjukkan usia sebenarnya, wajahnya tetap awet muda. Dia mengenakan jaket putih, yang membuatnya menyatu dengan sempurna dengan lingkungannya. Dari jauh, dia tampak seperti patung es di danau. Di depannya, di dekat kakinya ada lubang kecil yang dia bor ke dalam es untuk memancing di es. Namun, metode penangkapan ikan di es oleh orang tua itu sangat berbeda dengan metode konvensional. Dia tidak membawa pancing atau tali pancing. Salah satu tangannya melayang di atas lubang, memegang garis berkilau setipis rambut. Latar belakang putih membuat mustahil untuk mengetahui apakah garis berkilauan itu hanya tipuan mata atau nyata. Garis itu mencapai ke dalam lubang dan terus berjalan hingga kedalaman yang tidak diketahui. Jika Lu Tianfen masih hidup dan melihat pancing orang tua ini, dia akan terkesan. Cloud Hand dari keluarga Lu sangat kuat namun mudah beradaptasi. Mereka bisa memadatkan Qi menjadi benang tipis, namun, benang-benang ini tidak dapat menahan bentuknya lama-lama. Lelaki tua itu telah duduk di danau, memegang benang yang sama selama lebih dari 1 dekade, dan benang setipis rambut putih itu belum goyah. Untuk melakukannya, lelaki tua itu harus memiliki kendali luar biasa atas kekuatan internalnya yang bahkan dapat dengan mudah mengungguli Grandmaster Lu Tianfen. Hah, hah, hah. Sebuah helikopter terdengar menuju pulau itu. Ia menurunkan ketinggiannya saat mendekat. Ketika jaraknya hanya beberapa puluh meter di atas tanah, sebuah bayangan melompat keluar. Ketika lelaki itu masih terjatuh, dia mengulurkan tangannya seperti burung dan mengeluarkan kepulan awan putih dari punggungnya. Awan ini membeku dengan cepat dan membentuk parasut dan membawa pria itu dengan aman dan lembut ke tanah. Pria itu mendekat. Dia adalah seorang pria parubaya berusia 30-an. Rambutnya gelap seperti tengah malam dan fitur tampannya terpahat di wajahnya. Dia memiliki sepasang mata cekung yang berkilauan di bawah sinar matahari, suram namun menawan. Jelas sekali bahwa dia berasal dari warisan multiras.
Jika para Vangel Boy Band melihat wajahnya, elit manapun dari Kanada Utara pasti mengenali wajah pemimpin komunitas Tionghoa di Kanada ini. Ia banyak menyandang gelar kehormatan dan jabatan fungsional di pemerintahan. Rumor mengatakan bahwa dia adalah bos dari jaringan kriminal bawah tanah. Dia juga kepala sekte Hong dan bertanggung jawab atas berbagai bisnis gelap yang dilakukan secara rahasia. Uang yang masuk ke tangannya berjumlah lebih dari beberapa miliar dolar AS setiap tahun. Namun, pria ini menghampiri pria tua itu dengan penuh rasa hormat. Dia berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Tuan Lei." "Hai," orang tua itu membuka matanya. Setelah, kilatan petir menembus ruang hampa saat lelaki tua itu mengarahkan pandangannya ke serpihan salju di depannya. Kepingan salju yang lebat menguap hampir seketika. Orang tua itu cukup kuat untuk mengubah pandangannya menjadi senjata. Pria parubaya itu menyadari energi yang keluar dari mata pria tua itu, jadi dia menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Dia tahu bahwa sistem orang tua itu begitu penuh dengan energi jiwa sehingga mulai keluar. Dengan mengingat pengetahuan itu, dia membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata, "Tuan Lei, Anda semakin dekat dengan keadaan abadi setiap hari." "Saya masih jauh dari tujuan saya." Suara lelaki tua itu kering dan serak, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara. Keadaan keabadian adalah hal yang sulit dipahami dan licin. Dari semua seniman bela diri di dunia, hanya sedikit dari mereka yang mampu memperoleh keadaan keabadian. Sejauh ini, saya baru menyelesaikan budidaya ki sejati saya dan mendekati puncaknya dari negara transenden. Untuk mencapai kekuatan internal, seseorang perlu memperkuat kondisi fisiknya. Untuk mencapai keadaan transenden, mereka perlu menyempurnakan ki, dan untuk mencapai keadaan abadi, seseorang perlu mengembangkan esensi keabadian. Kekuatan fisik dan ki sejati tidak akan cukup untuk mencapai tingkat keabadian. Untuk mencapai tingkat keabadian yang saleh, seseorang harus mengolah energi jiwanya hingga cukup kuat untuk memanggil cahaya di ruang hampa dan memperoleh kemampuan telekinesis dalam dunia nyata. Bahkan setelah mendapatkan kemampuan itu, seseorang akhirnya bisa melihat sekilas kekuatan negara abadi. Lelaki tua itu berkata perlahan, sementara lelaki parubaya itu berdiri dengan penuh hormat dan mendengarkan dengan penuh perhatian, takut ketinggalan satu kata pun yang keluar dari mulut lelaki tua itu. Apa yang ditawarkan lelaki tua itu adalah rahasia utama dunia seni bela diri. Tidak ada Grandmaster biasa yang mampu sampai pada kesimpulan seperti itu dan bahkan lebih sedikit lagi yang mau berbagi kebijaksanaan. "Apa yang kamu inginkan dariku kali ini?" Orang tua itu bertanya setelah dia menyelesaikan pelajarannya. Dia mengasingkan diri di tundra utara selama lebih dari 1 dekade. Untuk sebagian besar waktu, dia hanya duduk di sekitar lubang pemancingan dan mengolah kinya saat memancing. Dia meminum air sedingin es dari danau dan membunuh hewan untuk dimakan. Berkat kesepian dan ketenangan di sekitarnya, dia mampu mendedikasikan seluruh perhatiannya pada kultivasinya. Perlahan-lahan, ketika ki sejatinya menyatu dengan energi arcane di alam, ia menjadi satu dengan alam dan mulai memahami makna terdalam kehidupan. Pria parubaya ini adalah salah satu murid terbaiknya. Dia mengendalikan seluruh komunitas Tionghoa Amerika Utara dan kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan mengganggu budidaya damai tuannya. "Tuan Lei, Lin Hu sudah mati." Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan berbicara pelan. Bersenandung, orang tua itu menjawab dengan sigap. Lin Hu adalah salah satu muridnya yang tak terhitung jumlahnya, dan juga bukan murid yang luar biasa. Jadi, dia tidak akan peduli jika Lin Hu sudah mati. Jika dia harus meratapi meninggalnya setiap muridnya, dan murid-muridnya, dia tidak akan pernah punya waktu untuk berkultivasi. Orang tua itu tahu bahwa murid utamanya tidak akan mengganggunya karena masalah sepele seperti itu. Jadi dia menunggu kabar sebenarnya dengan sabar. Orang yang membunuhnya adalah anak laki-laki berumur 17 tahun. Pria parubaya itu melanjutkan. "Oh," lelaki tua itu mengangkat alisnya, ketertarikannya terguncang. Meskipun Lin Hu jauh dari murid-murid terbaiknya, dia telah mencapai tingkat puncak budidaya kekuatan internal, ditambah lagi, dia telah mempelajari seni 1000 tipuan yang kuat langsung dari lelaki tua itu sendiri. Orang tua itu terkejut saat mengetahui bahwa seorang pemuda berusia 17 tahun bisa saja membunuh Lin Hu. Namun, hanya kejutan yang dia rasakan, dan reaksinya berhenti di situ. Dia berada di jurang kekuasaan di dunia. Hanya sedikit orang yang bisa dibilang legenda yang bisa menyaingi kehebatannya.
Dia telah bertemu dengan beberapa pahlawan muda seperti anak laki-laki yang membunuh Lin Hu sepanjang hidupnya dan beberapa dari mereka mengakhiri hidup mereka saat melawannya. Nama anak laki-laki itu adalah Chen Beixuan, dan dia pasti telah mencapai tingkat transenden akhir-akhir ini. Jadi orang-orang memanggilnya Grandmaster Muda. Pria parubaya itu menyela. Grandmaster Muda, wajah lelaki tua itu semakin mengeras jika memungkinkan. Untuk mencapai level Grandmaster diperlukan banyak dedikasi. Bahkan orang tua itu sendiri tidak mempunyai apa yang diperlukan untuk mengerjakannya sampai dia berumur 30. Tidak terpikirkan bahwa seorang anak laki-laki berusia 17 tahun bisa mencapai kekuatan sebesar itu. Meskipun demikian, lelaki tua itu sadar bahwa ada beberapa seni mistik yang tersembunyi dan ramuan khusus yang dapat meningkatkan pencapaian seseorang langsung ke tingkat transenden. Dia mengetahui setidaknya satu sekte Taoisme yang mempraktikkan hermetisme yang mungkin memiliki seni mistik semacam itu. Jika itu adalah cara anak laki-laki itu mencapai tingkat transendennya, dia tidak mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya lebih jauh karena kemajuan yang terburu-buru akan menghabiskan potensinya. Memang benar, kami mendengar berita dari Tiongkok 3 hari lalu bahwa dia telah membunuh keluarga penguasa keluarga Lu Tianfen di depan banyak seniman bela diri. Suara pria parubaya itu sedikit bergetar. Mendengar berita yang keluar dari mulutnya, dia masih menganggapnya tidak nyata. Beberapa saksi menyatakan bahwa Lu Tianfen tampak seperti mainan di tangannya. Selama konfrontasi singkat itu, bocah itu tidak terluka. Seseorang berpendapat bahwa bocah itu adalah seorang guru transenden, dan juga seorang grandmaster penyempurnaan fisik. Patah. Garis putih di tangan lelaki tua itu tiba-tiba putus sekitar 2 inci di atas permukaan air. Untaian lepasnya jatuh ke air yang tenang, seperti seikat rambut. Tuan Lei, pria parubaya itu terkejut dengan perkembangan tersebut. Dia tahu bahwa tuannya telah memegang pancing yang sama sejak dia mulai bercocok tanam di tundra. Dia menyatukan garis itu dengan trukinya setiap pagi, memperkuatnya dan memperluasnya sedikit. Seiring waktu, Ki yang menghilang dengan cepat telah terwujud menjadi bentuk padat dan panjangnya mencapai bermil-mil di bawah lapisan es. Namun, tiba-tiba hal itu tersentak setelah lelaki tua itu mendengar kabar tersebut. Bunyi yang nyaris tak terdengar menunjukkan kondisi mental lelaki tua itu yang sedang putus asa. Tidak apa-apa, orang tua itu tetap tenang. Namun, cahaya mulai bersinar di matanya. Lu Tianfen bukanlah orang yang kuat. Meskipun reputasinya sebagai Grandmaster, penampilannya mengecewakan selama duel rahasia kita. Sayangnya saya tidak bisa membunuhnya sendiri saat itu. Wajah pria parubaya itu berubah warna ketika mendengar kata-kata pria tua itu. Orang tua itu dianggap oleh dunia sebagai Grandmaster terkuat yang kebutuhannya telah melampaui hal-hal duniawi. Sulit membayangkan seorang anak laki-laki dapat melakukan sesuatu yang bahkan lelaki tua itu akui tidak dapat dilakukannya beberapa tahun yang lalu. Grandmaster adalah naga sejati. Mengalahkan Grandmaster adalah satu hal, tetapi membunuh salah satunya adalah masalah yang sama sekali berbeda. Seharusnya tidak mungkin. Dalam posisi bungkuk sebelumnya, dia tampak kurus dan kurus. Sekarang dia berdiri tegak dan membusungkan dadanya, tampak seperti pohon cemara yang menjulang tinggi atau pedang panjang terhunus yang bersinar sepanjang malam. Pertarungan kami terjadi 17 tahun yang lalu. Sekarang, saya bahkan tidak memerlukan kedua tangan jika ingin menyingkirkan Lu Tianfen. Orang tua itu menginjak tanah saat dia berkata begitu. Tiba-tiba, gelombang ledakan muncul dari bawah kaki lelaki tua itu. Lapisan es yang tebal terhempas dari danau, memperlihatkan air yang menggelegak di bawahnya. Dari lapisan es yang pecah, jaring sepanjang 100 meter yang terbuat dari benang putih tipis terangkat ke udara. Di jaring ada banyak ikan trout, tombak, dan ikan putih. Mereka melompat dan meronta-ronta jaring, mencoba melepaskan diri. Di antara ikan itu ada anjing laut sepanjang 2 meter. Ia menggeliat dan menggoyangkan tubuh montoknya ke dalam jaring tetapi tidak berhasil. Itu, pria parubaya itu tertegun melihat pemandangan itu. Dia tahu bahwa jaring besar itu tidak terbuat dari bahan apapun dari kata ini, melainkan dibentuk oleh truki yang kental. Ikan di jaring akan berbobot lebih dari beberapa ton. Namun lelaki tua itu bisa menahannya hanya dengan menggunakan ki sejatinya. Seberapa kuat sebenarnya dia? 10 tahun yang lalu, aku punya sehelai benang, sekarang, aku punya jaring besar yang bisa menangkap seekor naga dan memotong logam. Dengan senjata mematikannya, aku tidak perlu mengangkat satu jari pun jika aku ingin membunuh Lu.
Tian Fan, orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, Kinet terlipat seperti sangkar yang menyusut. Setelah, ikan dan mamalia laut yang terperangkap di jaring diiris menjadi potongan daging berdarah yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing seukuran jari kelingking dan bentuknya seragam. Darah mengalir deras seperti badai musim panas, mengubah danau menjadi lautan darah. Dilihat dari jauh, tampak seperti bunga kematian yang mekar beberapa ratus meter di atas danau yang sunyi. Tuan Lei, pria parubaya itu berlutut karena kagum. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Kekuatan orang tua itu telah melampaui imajinasi terliarnya. Apa perbedaan antara tuannya dan yang abadi? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Lei Qianjue mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan pergi, tanpa membuang pandangan lagi ke tempat di mana dia menghabiskan 10 tahun terakhir hidupnya. Dari dimensi kehampaan, sebuah suara terdengar. Ayo pergi, aku akan pergi ke Tiongkok dan bertemu Chen Beixuan. Ya, Tuan Lei, pria parubaya itu mendongak, matanya berbinar gembira. Sudah 17 tahun sejak tuannya kembali ke tempat pengasingan yang aman untuk memulihkan lukanya. Namun kini, dia telah kembali dan semakin bertekad untuk mengubah Tiongkok. Chen Beixuan dan Ye Nantian, tunggu saja. Kali ini, Sekte Hong akhirnya akan menyamakan skor denganmu. Pria parubaya itu berkata ketika niat membunuh membara di matanya. Kuil Intan menawarkan seni mistiknya, tubuh Intan. Tercatat, keluarga lidari tanaman merambat hijau menawarkan ramuan berumur 100 tahun. Itu mungkin berguna. Su Wudi dari Sekte Xin Yi menunggu audiensi Anda untuk meminta maaf dan bertobat dari kejahatannya. Dia bisa menunggu lebih lama. Lu Yanwu mengumumkan hadiahnya dan membacakan surat permintaan maaf untuk Chen Fan. Dia menyerahkan keputusan pada kebijaksanaan Chen Fan. Kuil Intan, Sekte Xin Yi, dan keluarga Xin semuanya telah menghina seorang Grandmaster, dan oleh karena itu mereka semua menyerahkan janji dan permintaan maaf yang tulus. Sekte Pisau Terbang menyerahkan sebuah kapal pesiar yang bernilai 70 juta dolar AS. Lu Yanwu tidak bisa menahan tawa ketika dia membacanya keras-keras. Din Yidao adalah guru Ding Pen. Dia adalah seorang kultivator pasukan internal sukses fenomenal yang terkenal karena keterampilan melempar pisaunya. Ia mengaku bisa membuat pisau lempar terbang lebih cepat dari kecepatan suara. Setelah dia menyadari bahwa Chen Fan adalah Grandmaster baru, dia menyerahkan kapal pesiar mewah yang baru dibelinya sebagai janji kesetiaannya. Apa selanjutnya? Beberapa supermodel, Jin Yi berdiri di samping dan mendengus dingin. Kata-katanya terasa pahit sejak tuannya terbelah dua di depan mata telanjangnya. Setelah Chen Fan menyampaikan hukumannya kepada Sekte Lembah Dewa Pengobatan, Jin Yi yakin bahwa Chen Fan akan mengirimnya mengejar tuannya. Namun, yang mengejutkannya, Chen Fan menyelamatkannya dan tetap menjaganya sepanjang waktu. Nama asli Jin Yi adalah Zhou Jin Yi. Di sana dan kemudian, dia tidak dibatasi secara fisik atau mental untuk dekat dengan Chen Fan. Dia masih memiliki kebebasan pribadi dan bahkan beberapa artefak Dharma, namun dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Sia-sia saja melarikan diri dari Chen Fan. Guru Zhou Jin Yi, Penatuaki adalah seorang kastor tingkat pencapaian Dao yang memiliki artefak perlindungan yang kuat. Manik-manik kayu itu berisi 17 mantra perlindungan dan masing-masing membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk dijalin menjadi manik-manik surga. Untuk menyelesaikan semua 17-nya akan memakan waktu 1,5 tahun. Faktanya, jumlah itu pun merupakan perkiraan terlalu rendah dari waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan artefak tersebut. Manik-manik itu membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun untuk diselesaikan dan oleh karena itu sangat berharga. Artefak seperti itu hanya diperuntukkan bagi momen hidup dan mati. Namun, bahkan seorang kultivator sempurna seperti Penatuaki dengan artefaknya yang kuat tidak dapat menangkis serangan Chen Fan. Hal ini membuat Zhou Jin Yi ragu bahwa Master Sekte pun akan mampu menangani Chen Fan. Kamu tidak perlu mengatakan apapun jika kamu tidak menyukainya. Lu Yansui balas menyerangnya. Lu Yanwu berdiri di samping dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kedua wanita di depannya adalah orang kepercayaan Chen Fan, atau begitulah yang terlihat. Yang satu dikabarkan adalah gadis Chen Fan, yang lainnya adalah hadiahnya setelah pertarungan. Itu tidak akan berakhir baik jika dia terlibat dalam pertengkaran keduanya. Lu Yanwu dilahirkan dengan sendok perak di mulutnya, tetapi kekuatannya jauh dari kekuatan Chen Fan. Chen Beixuan,
bisakah kamu memiliki sedikit pun kesopanan dalam dirimu? Mengapa kamu ingin aku di sini? Apakah kamu akan menjadikanku simpanan? Zhou Jinyi menatap langsung ke arah Chen Beixuan dan menegur. Lu Yansui memandang ke arah Chen Fan, bukan hanya Jinyi yang ingin menanyakan pertanyaan yang sama. Chen Fan duduk di kursi berlengan kayu rosewood dan menikmati secangkir teh. Dia meletakkan cangkir tehnya setelah mendengar pertanyaan itu. Namun, dia tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, dia mengumumkan, saya rasa saya sudah selesai di sini, saatnya melanjutkan urusan saya yang sebenarnya. Bisnis apa sebenarnya? Lu Yansui terkejut. Dia kemudian bertanya, apakah kamu akan pergi? Chen Fan tidak menjawab. Dia melihat ke arah Zhou Jinyi dan berkata, yah, apakah kamu tidak bertanya-tanya mengapa aku tidak membunuhmu? Ini alasannya, aku ingin kamu membawaku ke sekte lembah dewa pengobatan. Sektemu menghinaku dan menurutku ribuan ramuan berumur setahun seharusnya cukup untuk menghapus dosamu. Beraninya kamu. Zhou Jinyi memutar matanya karena terkejut dan marah. Kamu membunuh tuanku, sekarang kamu ingin menjarah sekteku. Bunuh saja aku tidak akan membawamu ke sekte itu. Zhou Jinyi menutup matanya dan mengangkat dagunya. Dia siap menjadi martir. Sepupu dari keluarga Lu mengerutkan alis karena tidak setuju, juga karena sikap dingin Chen Fan. Zhou Jinyi tidak secantik gadis-gadis dari keluarga Lu itu, tapi dia sendiri menarik, membawa aura ketenangan bersamanya setiap saat. Akan sangat disayangkan jika Chen Fan membunuh wanita muda yang begitu cantik. Bagus, Chen Fan berkata dengan ringan. Kamu bukan satu-satunya orang yang tahu di mana sekte lembah dewa pengobatan berada. Aku hanya berpikir kamu bisa menjadi pemandu, tapi kamu bukannya tak tergantikan. Anda, Zhou Jinyi menatap Chen Fan dengan tatapan penuh dendam. Chen Fan berdiri diam dan tampak acuh tak acuh terhadap emosi tertekan gadis itu. Dia juga tidak terdengar seperti sedang bercanda tentang membunuh gadis itu. Sebagai seorang penguasa surgawi, begitu dia mengucapkan kata-katanya, dia tidak akan pernah menariknya kembali. Baik, aku setuju dengan persyaratanmu. Wajah Zhou Jinyi berubah warna saat dia menundukkan kepalanya. Dia percaya bahwa Chen Fan akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Biarlah Lu Tianfen, Lu Tianlong atau Penatua Qi, salah satu dari mereka memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat di dunia daripada dia. Jika Chen Fan bisa membunuh mereka, dengan hati yang dingin, maka dia juga bisa melakukannya padanya. Chen Fan berbalik dan memulai. Kedua sepupu itu berhenti sejenak sebelum mereka mencoba menyusulnya. Zhou Jinyi ditinggalkan sendirian di kamar dan masih berusaha menerima penghinaan tersebut. Dia mengepalkan tangannya erat-erat saat ketidakberdayaan dan rasa malu terpancar di matanya. Yang mengejutkan semua orang, Chen Fan meninggalkan kota Lin bersama Zhou Jinyi dan Tong San tanpa pemberitahuan. Mereka mengira Chen Fan akan menyia-nyiakan kekayaan keluarga Lu saat dia duduk di kursi kekuasaan sebagai pemenang. Untuk mempersiapkan peningkatan pengeluaran yang dapat diperkirakan, keluarga Lu bahkan telah menyisihkan beberapa miliar yuan hanya agar Chen Fan dapat menikmati hidupnya. Keluarga telah memutuskan bahwa Lu Yanwu juga harus melayani Chen Fan secara pribadi dan memperbaiki keretakan antara Grandmaster dan keluarga Lu. Namun, Chen Fan meninggalkan semuanya tanpa sepatah kata pun. Dia telah menarik 0 yuan dari rekening keluarga Lu. Bahkan Zhou Jinyi pun bingung dengan tindakan Chen Fan. Apakah kamu tahu berapa banyak kekayaan yang bisa kamu bawa? Apa yang tercatat di buku itu bernilai lebih dari beberapa ratus miliar. Apakah kamu akan meninggalkan semua itu dan pergi dari sini selamanya? Bahkan sulit bagi Grandmaster untuk menghasilkan lebih dari 100 miliar. Di zaman sekarang ini, mengetahui cara bertarung bukan lagi keterampilan yang penting. Kamu menganggap remeh aku. Chen Fan bersandar di kursinya, mata setengah tertutup. Uang bukan apa-apa baginya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan saat ini adalah ramuan berusia ribuan tahun dari sekte lembah dewa pengobatan. Dengan ramuan kuat ini, dia mungkin bisa membentuk tubuh Dao dan memasuki tingkat pencerahan etiril. Pada saat itu, dia bisa berjalan di bumi dengan bebas tanpa tantangan. Sombong sekali. Zhou Jinyi menunduk dan bergumam pelan. Kita lihat saja nanti. Aku tidak sabar untuk melihat Master Sekteku membuatmu membayar atas perbuatanmu. Sebagai murid dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan, dia yakin dengan kekuatan Master Sektenya. Bagaimanapun, Master Sekte adalah seorang penggarap sempurna, Raja Eliksir yang dinobatkan. Ditambah lagi,
Master Sekte bukanlah satu-satunya orang yang cukup kuat untuk melawan Chen Fan, ada juga banyak tetua dan murid yang sekuat tetua Qi. Bahkan seorang Grandmaster pun akan goyah di hadapan kekuatan gabungan semua pejuang dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan. Ketiganya naik kereta dan menuju lebih jauh ke selatan. Berkat koneksi keluarga Lu, mereka bisa mendapatkan tiket kereta api untuk semua orang, termasuk Tong San. Tubuh besar Tong San memenuhi seluruh baris kursi, memaksa Zhou Jinyi untuk duduk bersandar bersama Chen Fan di bagian yang sama. Kenapa kamu tidak naik pesawat? Cukup masukkan pria besar ini sebagai barang bawaanmu. Itu tidak aman. Meski pesawatnya jauh lebih cepat daripada kereta api, Chen Fan belum bisa menjamin keselamatannya jika pesawat itu jatuh. Chen Fan tidak terburu-buru dan oleh karena itu, kereta api adalah pilihan yang lebih baik dalam hal keselamatan. Setelah ditepis oleh Chen Fan, Zhou Jinyi merasakan kemarahan kembali meledak dalam dirinya. Jadi dia juga melakukan protes diam-diam. Ketiganya duduk di dalam kereta tanpa berbicara satu sama lain saat kereta melaju ke selatan. Sekte Lembah Dewa Pengobatan tersembunyi di pegunungan dan sangat sulit ditemukan. Kebanyakan orang hanya mengetahui secara kasar di mana sekte itu berada, tetapi tidak mengetahui lokasi tepatnya. Disinilah Zhou Jinyi masuk. Dia bisa saja mencari di gunung itu sendirian, tapi dia terlalu malas untuk melakukan itu, jadi dia memutuskan untuk membawa Zhou Jinyi bersamanya. Dia akan mengetuk pintu, mengambil obat roh dan keluar. Sekelompok supir taksi mengerumuni mereka begitu mereka keluar dari stasiun kereta. Tong San maju selangkah dan menakuti mereka. Seberapa jauh kita dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan? Chen Fan bertanya dengan ringan. Naik bus ke kota Kepala Naga dan kemudian transfer ke Kabupaten Shaosan. Dari sana, kita bisa memasuki gunung dari desa Linsan. Sekitar 3 hari mendaki gunung. Zhou Jinyi menjawab, sejauh itu, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk keluar dari sana dan kembali setiap kali kamu memutuskan untuk pergi? Chen Fan bertanya dengan alis rajutan. Jika kita tidak bersembunyi dengan baik, sekte kita akan dibanjiri oleh orang-orang sepertimu yang mencoba meminta kesembuhan. Zhou Jinyi membantah, saya tidak akan meminta obatnya, saya hanya mengambil sesuatu yang saya butuhkan. Kata Chen Fan. Zhou Jinyi merasa ingin mencekik remaja sombong itu saat itu juga. Saat malam tiba, mereka bertiga bermalam di kota Donghua. Zhou Jinyi memilih hotel dan itu adalah setelan presiden di Hotel Bintang 5. Satu malam akan menghabiskan biaya lebih dari 10.000 yuan bagi Chen Fan. Chen Fan menggesek kartu banknya dan membayar biayanya tanpa berpikir 2 kali. Dia telah memberikan sebagian besar uangnya kepada saudari An, namun dia masih membawa beberapa kartu bank. Setiap kartu harus memiliki beberapa ratus juta di dalamnya. Pada hari kedua, mereka memutuskan untuk menyewa mobil dan berkendara sendiri ke desa Linsan untuk menghindari sakit kepala karena berpindah dari satu bus ke bus lainnya.